Pengen punya bisnis tapi nggak mau ribet. Dropshipping jawabannya. Bayangin kamu bisa jualan tanpa harus nyetok barang dulu. Penasaran? Yuk simak dulu penjelasan tentang apa itu dropshipping. Jadi dalam dropshipping itu harus ada dropshipper sebagai penjual sama supplier sebagai yang punya barang. Alasan kenapa dropship disebut cara jualan yang super simple dan enggak ribet karena kalian bisa jual barang dari supplier atau vendor tanpa harus punya barang dulu. Tugas kalian cuma promosiin produk dan kasih info pesanan ke supplier. Nanti supplier yang bakal siapin dan kirim barangnya langsung ke pembeli atas nama kalian. Praktis banget kan? Apa aja sih keuntungan-keuntungan dari dropshipping? Yuk kita simak. Yang pertama, dropshipping itu modalnya kecil. Jadi kamu nggak perlu beli barang dulu atau punya stok yang banyak. Fokusnya cuma promosi dan pemasaran. Jadi nggak perlu tuh khawatir soal biaya yang besar. Yang kedua, resikonya minim. Karena kamu nggak perlu nyetok barang, jadi nggak ada deh barang yang nggak laku dan rugi. Semua pengiriman dan penyediaan barang itu urusan supplier. Yang ketiga, operasionalnya gampang. Nggak perlu repot-repot ngurusin inventaris, packing, atau kirim barang. Itu semua bisa ditangani sama supplier. Jadi kamu tinggal fokus untuk promosi. Selanjutnya, bisnis dropshipping itu fleksibel. Kamu bisa jalanin bisnis ini di rumah dan dari mana aja. Yang penting ada internet ya. Lalu mau kerja dari rumah, kafe, atau bahkan liburan, bisnis pun tetap bisa lancar. Yang kelima, kamu bisa jual berbagai macam produk dari banyak supplier tanpa harus beli dulu. Mau jual baju, elektronik, atau skincare, semua bisa tanpa keluar modal untuk stok. Dan yang terakhir, bisnis ini gampang banget untuk diperbesar. Nggak perlu nambah gudang atau pekerjaan buat ngatur barang. Tinggal tingkatin pemasaran aja deh, simple kan? Nah, jadi itu dia keuntungan dropshipping. Menarik banget kan? Selanjutnya, kita akan bahas mengenai langkah-langkah dropshipping. Caranya gak ribet kok, yuk kita bahas. Langkah pertama, pilih niche yang kamu suka. Niche itu apa sih? Simpelnya, kategori produk yang bakal kamu jual. Pilih yang kamu suka atau lagi banyak peminatnya. Fashion, gadget, atau makanan kekinian. Langkah kedua, cari supplier yang bisa diajak kerjasama. Supplier ini pasti akan menjadi partner dalam bisnis kamu ke depannya. Pastikan mereka terpercaya dan cek juga bagaimana review dari orang lain terhadap supplier ini. Ini penting banget loh untuk reputasi bisnis kamu. Langkah ketiga, mulai bangun toko online. Mau bikin toko di marketplace atau pakai website pribadi, terserah kamu. Yang penting tampilannya rapi, produknya jelas, dan informasi harganya jelas. Tapi teman-teman jangan lupa untuk menjadi dropshipper seller harus mengganti pengaturan jasa kirim reseller menjadi reguler atau dropshipper. Sehingga nantinya satu pesanan dapat selaras dan mengikuti vendor. Langkah keempat, jangan malu-malu untuk mulai promosi. Pakai gambar produk dari supplier, terus tambahin sedikit touch dari kamu, lalu promosikan di Instagram, TikTok, atau WhatsApp status. Langkah kelima, terima pesanan lalu serahkan ke supplier. Saat menerima pesanan, jangan lupa mencatat jenis produk, jumlah pesanan, serta alamat dan data konsumen seperti nama lengkap dan nomor HP. Lalu setelah itu, kita melakukan pesanan ke vendor sesuai dengan data dari konsumen yang telah kita catat. Setelah memasukkan pesanan, cek kembali alamat pengiriman sehingga selaras dengan alamat pelanggan pada toko kita. Jangan lupa pastikan jasa kirim yang digunakan sesuai dengan jasa kirim yang dipilih oleh pelanggan. Pastikan sebelum menyelesaikan pesanan, terus mencentang kirim sebagai dropshipper, lalu masukkan toko dan nomor kontak toko kamu. Langkah ke-6, proses pengiriman. Di tahap terakhir, supplier akan mengirimkan pesanan ke konsumen dengan mencantumkan nama pengirimnya, yaitu toko dari dropshipper. Mengenai harga jual produk dan biaya ongkos kirim, biasanya pihak supplier akan memberikan harga khusus bagi para dropshipper. Ketika vendor melakukan atur pengiriman, atur pada pesananmu, segera lakukan sinkronisasi dengan menyalin nomor resi pesanan pada vendor dan atur pengiriman pada pesanan pelanggan di tokomu. Dan ingat, gunakan jasa kirim yang sama dengan vendor, lalu tempel nomor resi pengiriman vendor pada kolom nomor resi. Lalu tunggu hingga resi tersinkronisasi dan pesanan akan terlacak dengan sendirinya mengikuti pengiriman yang dilakukan oleh vendor. Itu dia langkah-langkah untuk memulai bisnis dropshipping. Simpel dan mudah kan? Meskipun dropshipping itu terbilang mudah dan minim resiko, tapi kita harus tetap hati-hati loh sama resiko yang cuma secuil itu. Yuk kita cek resiko dropshipping. Yang pertama, terkadang pesanan dropshipping itu tidak sampai pada pelanggan loh, dan itu akan berdampak pada citra toko yang kita punya. Padahal yang tidak bertanggung jawab kan orang lain. Yang kedua, pesananmu sampai sih, tapi lama banget. Lagi-lagi gara-gara vendor yang gak bertanggung jawab. Kamu jadi kena komplain gara-gara pesanan pelangganmu tuh lama banget sampainya. Kamu sebagai seller harus sering komunikasi ya sama vendornya. Yang ketiga, vendornya udah bintang 5, kualitas produknya juga udah bagus, tapi kamu gak bisa branding pakai nama tokomu sendiri. Kadang dropshipper gak kerasa jadi dropshipper, malah kayak reseller. Yang keempat, pengiriman gak sinkron. Kamu harus janjian sama vendor supaya bisa menggunakan jasa kirim yang sama. Soalnya kalau beda,
Bisa-bisa status pesanan di tokomu kena pelanggaran karena nggak sinkron dan seolah kamu nggak ngirim pesanan. Lalu yang terakhir, lupa promosi. Kadang saking entengnya jualan melalui dropshipping dengan modal yang simple, kamu sampai lupa harus modal buat iklan dan promosi. Jangan ya dek ya, kalau produk dari toko kita nggak dipromosiin, gimana mau dapat pelanggan? Nah, untuk menghindari dan mengurangi resiko, sini aku jelasin tips memilih vendor atau supplier yang sesuai untuk bisnis kamu. Yang pertama, pilih vendor dengan rating tinggi dan ulasan positif. Lihat testimoni pembeli sebelumnya, lalu vendor yang responsif menunjukkan mereka serius dan profesional. Selanjutnya, tanyakan apakah mereka memiliki program dropship termasuk pengemasan tanpa label. Lalu, yang kedua, lakukan evaluasi produk yang ditawarkan dengan menggunakan fitur seperti keyword research Shopee atau Google Trends untuk mengetahui produk yang banyak dicari. Lalu, pastikan harga produk memungkinkan kamu menetapkan harga jual kompetitif sambil tetap menghasilkan keuntungan. Pilih niche yang kamu pahami atau yang memiliki audiens setia, seperti produk kecantikan, perlengkapan rumah tangga, dan aksesoris gadget. Hindari terlalu banyak variasi produk di awal ya, kamu harus fokus pada beberapa kategori untuk membangun brand yang kuat. Keempat, pilih vendor lokal daerah kamu untuk meminimalkan waktu pengiriman dan biaya logistik. Jika vendor internasional, misalnya seperti China, pastikan mereka dapat mengirim barang dengan cepat menggunakan layanan seperti Shopee Global. Yang kelima, tanyakan diskon atau harga grosir jika kamu berhasil menjual dalam jumlah yang besar. Dan bangun hubungan yang baik dengan vendor untuk mendapatkan prioritas layanan. Keenam, pilih vendor yang memiliki stok produk stabil untuk menghindari masalah seperti keterlambatan pengiriman atau stok habis. Ketujuh, pahami kebijakan retur dan garansi dengan memastikan vendor memiliki kebijakan retur yang jelas dan adil. Pilih vendor yang menawarkan garansi untuk produk yang cacat. Nah, yuk coba tipsnya sebelum kamu memulai dropshipping.